Terus ada yang koin, yang gambar koin itu biar dapetin gold lebih banyak ketika bunuh monster jungle dengan retribution. Dan yang satunya lagi tuh, slow effect. Oh, jadi slow effect dari retribution itu bakal bertambah 20%. Dan membunuh lawannya pakai dengan retribution itu bakal nambahin gold yang didapetin. Oh, berarti bakal lebih kaya Ngandelin lagi retri ya. banget. Iya. Betul. Berarti Satinasnya harus menangin tim fight sih biar nambah kaya plus ngasih soul effect juga buat Archisena. Dan jangan lupa kalau mau nge-kill hero lawan pakai retrinya. Kalau enggak efeknya nggak keluar dong Kadang kawan. suka lupa ya, kadang Iya. lupa retrinya. Kadang-kadang kan soalnya mau disimpan sama dia kayak ini mau lord atau mau Berarti turtle dia gitu. mau fight terus ya kok harusnya ya. Harusnya. Dan kali ini bakal coba dibuka Reward Manipulation dan belum ada first blood yang jatuh ke tangan Aether atau ke arah Fear kali ini karena masih bisa survive dari kedua belah tim dan bikin trompetan mereka berhasil untuk dapetin turtle mereka yang pertama. Tuh, pelan-pelan dulu objektif demi objektif juga berusaha untuk didapatkan karena memang early game again ya. Ini RQ nggak bisa bermain seagresif seperti yang di game pertama. Mengingat memang beberapa hero-nya juga butuh scaling. Seperti let's say Pakito juga dia di arah samping belum bisa terlalu banyak jalan-jalan dan Beatrix juga harus ngumpulin gold demi gold dari cannon goldnya di area gold lane. Iya, sementara kali ini dari Audi sepertinya rotasinya ini harus benar-benar jalan balsi dari Audi. Mungkin lebih kayak ngeharas ke arah Aether, ke arah seorang Pranata juga karena yang tadi kita udah bahas dari draft ya kok. Ini Pranata bakal jadi tulang punggungnya Archisena nantinya. Dan Banana, oke, sabar banget 1v1 sama Fear yang udah ngebuka Inferno-nya, sementara Aether udah ngelihat posisi dari Audi. Bakal coba ada pressure yang dilakukan oleh Archisena kali ini di area atasnya. Bocil Boy udah nangkep ke arah satu pemain namun masih bisa dihindari tentunya. Dan pemain-pemain Ari Begitu mereka tahu, udah ngeliat nih rotasi yang dibawakan sama Archisena, tapi kali ini Aether dari posisi yang kurang baik, harus berhati-hati. Aether udah nggak punya Matilda dan Aether ternyata di cancel, terkena sedikit soul bloom dari seorang Audi. Betul. Kalau enggak sih itu bakal bisa ketarik ya Mo ya. Tapi memang gini sih, kalau lihat dari early game mereka berdua gold difference-nya juga nggak beda jauh. Again ya, mereka memang sangat amat pasif. Kalinya pun bermain secara objek itu bukan ke turret terlebih dahulu, melainkan turtle yang spawn karena memang sama-sama lumayan cukup tebal yaitu Akai versus sama Julian. Otomatis ya mereka bakal lebih banyak untuk mengkontes atau team fight-nya di area turtle. Tapi lihat, Satines udah mulai iseng dia, lemparin sword-nya ke depan, bahkan Gamora sih ini walaupun dia ketarik tapi dengan adanya Matilda dia tuh bisa langsung nge-tap guiding win-nya aja. Jadi kayak gak jadi ketarik sama si Bocil Boy. Iya, agak capek ya sebenarnya ini dari Bocil Boy. Bocili Boy untuk nangkep karena bisa aja diselamatkan sama Audi. Jadi kuncinya kayaknya harus tumbangin Audi dulu kah? Biar pemain-pemain dari Biga Trombeta ini tidak mudah diselamatkan. Bisa kalau memang mau numbangin Audi dicicil tuh. dulu. Tapi ini dia sakit banget mulai mencoba untuk ditabrak sama si Aether dan Lordnya juga Tarnalnya udah mulai dipukul. Reward Manipulation juga di pop up tapi ternyata retribution dari Aether masih cukup lebih on point sehingga yang di belakang sana malah Firnocure tersangkut dan tumbang beserta juga dengan Saken. Aku cukup mempertanyakan Saken yang tiba-tiba datang sih. Sayang Karena ya move-nya ya. karena posisinya Aether juga tadi kan lagi heavy spin. Betul. Dan dia malah datangnya, nyamperin. dia datangnya tuh ke arah si Aether-nya Tuh, kalau tuh, kita tuh. lihat ya. Dia datang dari atas kiri, nah Aether-nya tuh udah ngebuka. Jadi Nah. kalau misalnya mau ngelok tuh gampang banget. Dan posisinya dia dipukul mundur ke arah pemain-pemain dari arah Iya. Archisena kok. Iya jadinya kayak mungkin harusnya kayak ya udah mundur dulu aja gitu kan atau ya jangan sampai ditabrak juga gitu kan. Tapi lihat nih Bocil Boy dia mulai menggunakan Ghost Stampede-nya, Shadow Stampede-nya juga tadi mencoba untuk tarik Saken. Walaupun memang dari Aether belum mau untuk follow up lebih jauh lagi mengingat itu backupnya banyak banget dan Nibiru's Patient tadi juga udah dibuka sama Pranata untuk bisa ngambisin cara minion yang ada karena outer top turret juga berhasil didapatkan. Betul, dan untuk dari segi itemnya Fury Hammer tentunya di tangan dua pemain dari Archisena, tapi kali ini Firnocure bakal coba untuk merusuh ke Banana yang tadi sempat main ke jungle dari Biga Trombeta, ketahuan sepertinya sama seorang Firnocure. Dan untuk dari itemnya Kari kayaknya bakal bikin ke arah Golden Staff dulu kah? Bisa Golden Staff, bisa DHS, bisa juga itu banyak itu ya, bisa DHS. Corrosion. DHS enak sih sebenarnya. Betul. Karena ini kan sebenarnya Aether sama Banana belum tebel-tebel banget nih. Nah. Apalagi Banana kayak bakal bikin ke arah damage sih kok. Betul, tapi ini dia ditabrak dengan headbutt-nya. Masih ada Polystar dari Gamora, tapi sayang sekali Gamora tidak bisa survive karena tembakan Wesker terlalu sakit. Reward Manipulation dari Warlord mencoba untuk menghambat Satines yang kabur ke arah belakang. ditarik. Satines juga harus ter-take down dan Outer Mirror Turret menjadi incaran dari Archisena dan berhasil didapatkan. Apakah ini bakal seperti game pertama Nam? Oh,
Karena Bigetron Beta masih 0 point kill, tapi bedanya Bigetron Beta udah dapetin 2 turret nih. Iya, karena sebenarnya mungkin dari Firnokir juga ngelihat ini teman-temannya kalau team fight di mid. Jadi ya udah aku main objektif aja di area bawah. Karena posisinya Archisena mereka seneng banget main formasi 4-1 kok. Kayak Bananya tinggal sendirian buat nge-push kan. Nah sisanya ini team fight. Oke. Dan Fight ya. Jadi memang harus pelan-pelan tarik ulur gitu. Ini enak Aether nih. Dia masuk headbutt. Oke, retributionnya ternyata untung on point. Kirain mau sampai di hit spin aja untuk di-speed. Karena Gamora ternyata yang offside. Sprintnya mencoba untuk di pop up tapi sayang sekali damage dari Void Crystal langsung menumbangkan seorang Gamora. Oke, perbedaan networknya masih bisa dipegang, dikendalikan oleh Bigetron Beta, tidak terlalu bertimpang begitu jauh untuk kedua tim. Tapi masalahnya Archisena ketika mereka udah dapetin 2 turret, entah itu dari atas atau dari bawah atau atas atau tengah, mereka udah selalu mainnya itu langsung sampai ke area jungle-nya kok. Betul. Makanya tinggal gimana nih caranya mereka nih melakukan kiting lagi sih Mo ya kan. Kalau sampai ditabrak lagi bahaya, tapi lihat Banana dia sendirian langsung dihajar sama 3 hero, tapi mau coba untuk ditukar sama area bottom lane inner turretnya dan menggunakan mode runner nih. Mulai ditembak-tembak, Gamoranya mencoba untuk melakukan defensif tapi lihat dijepit 4 hero mencoba untuk mengejar Gamora, mencoba untuk menggunakan joget ada dengan Stardust Dance tapi sepertinya Gamora, ratu joget end of down harus tumbang. Wah ini aku ngerasa malah Wirnokir-nya yang split push ya, bukan dari god lane-nya ya. Oke mungkin dari Saken juga nge-push di area mid. Tapi hati-hati banget karena Saken ini bisa aja diharas oleh pemain-pemain dari Archisena karena dia posisinya nggak ada yang nge-cover. Betul. Dan dia langsung pukul mundur, dia nggak mau terlalu mengambil resiko untuk tumbang di area mid di tangan Archisena. Materialnya too far away tadi Mo ya. Yes, jadi nggak benar. bisa pakai guiding wind untuk nyelamatin ke arah Saken. Dan kita udah lihat ya beberapa itemnya Genius One juga diamanin sama Satines. Dan juga ada Feather of Heaven, ini bakal bikin attack speed-nya lumayan cukup gede. Dan Dominance Ice dari Esmeralda juga udah jadi, terutama karinya nih, Golden Staff-nya udah jadi Mo. Tapi belum ada Demon Hunter Sword, makanya udah ada Vampire Mullet sama Javelin yang udah dibuat sama si Kari. Sedangkan kalau kita lihat dari si siapa namanya Pranata, itu udah ada satu Fury Hammer, BOD, satu Legion Sword. Bisa aja dia mau bikin ke arah Malefic Cross. Tapi lihat Firnokir baru aja ketarik tadi. Untungnya masih ada Guiding Wind dan Uset Tamus langsung auto dapat sayap. Langsung dapat sayap nggak tuh? Untung bukan ayam ya. Dan kali ini dari Lordnya yang udah mulai dipok dan pemain-pemain Bigetron mereka udah tahu banget nih kok. Ini Archisena senang banget bermain objektif, tapi kali ini akan ada penculikan kah dari seorang Satines, masih bisa bertahan berkat adanya Guiding Wind dari seorang Audi. Tuh, ditambah lagi tadi dia keluarin Enhanced Sword-nya ya. Supaya dia langsung immune dan tidak ke belakang. Tapi inilah dia Shadow Stampede. Ketarik tadi Audinya dan dijepit Firnokir. Langsung dibuka juga Reward Manipulation. Tapi sayang sekali Firnokir-nya tumbang dan bahkan ketarik lagi. Flicker ke belakang, tidak bisa double kill didapatkan oleh seorang Pranata. Ini seakan-akan Aether tidak bisa tuh ditumbangkan dengan cukup mudah karena backup yang baik dari seorang Warlord. Kok lihat gak ketika Reward Manipulation dibuka, itu Saken gak jadi maju. Gak jadi maju. Hampir aja Pranata dengan enhance chain-nya, tapi kali ini Satines yang sendirian mau nggak mau pasrah ya. Karena dia tadi mau nyulik, sebenarnya dia mau nyulik Pranata sih, kayak ya udah satu damage dealer hilang gitu kan. Terus slotnya mungkin bisa tercuri tapi ternyata ya tidak bisa, dan ini momennya nih mau gimana? Ini momennya bagus banget sih sebenarnya tuh, lihat. Kan dibuka. Backupnya Saken jadi nggak maju kan? Dan Sakennya kayak guys itu lagi ulti if-nya. Dan malah ditabrak. Ditabrak dan memang sebenarnya momentumnya timingnya nggak pas sih karena si Audi udah buka circle eagle duluan kan. Dan mau tidak mau berpasrah. Betul, ini atau enggak dia mode gilang ya? Apa tuh Cemas kau dek, back. Udah Sakennya udah gitu tuh tadi. Udah pasrah, aku pasrahkan saja kepada model-model yang udah pasti gak bakalan bisa nge-follow up itu. Daripada tumbang 3, mendingan ya udah pasrahin aja 2 temennya yang udah di dalam kotak Reward Manipulation. Karena kalau Saken masuk jadinya majunya satu-satu Mo. Kayak semua setoran nyawa. Berikutnya gitu. Iya, next. Dan kali ini lore-nya udah mulai berjalan nih kok ke area bawah. Satines udah coba untuk menahan tentunya dan bahkan dari Aether udah maju ke area depan, tentunya Reward Manipulation dibuka lagi dan lagi, tapi ternyata dari seorang Firnokir tidak mampu bertahan dan bahkan Gamora pun tumbang di sisi backline kali ini. Sementara pemain dari Archisena mereka masih cukup kuat dengan adanya Lord yang berhasil diamankan sama Bigetron Beta, tapi
turret di area bawah ini bisa diamankan oleh Argisena. Betul, apalagi dengan mode Renner itulah ngeselinnya ya. Total tuh ada 3 hero yang bisa gigitin turret tanpa dia kena target sih. Tanpa nyentuh ya? Betul, Beatrix, Layla, Leslie dan juga Popol. Karena Pupanya yang suruh gigit, Popolnya mundur. Ah iya benar juga. Iya betul dong. Benar. Dong. Benar. Gak butuh minion ya, apa itu minion? Dan kali ini menyisakan inhibitor di area atas RRQ Sena. Bigetron Beta benar-benar kesulitan banget dan bahkan mereka cuma dapetin 1 poin habis tumbangin yang lagi banana yang tumbang. Betul, makanya mau nggak mau ya ini dari Bigetron Beta harus bersabar lagi, harus bisa mencoba untuk membalikan keadaan karena sekarang juga keadaannya benar-benar sulit banget, mirip banget sama seperti game yang pertama di mana objektif didapatkan sama RQ Sena, terutama outer middle turret tuh belum hancur mau. Itu yang membuat Bigetron Beta juga nggak bebas untuk melakukan rotasinya. Iya benar banget, ini memang susah sih karena mereka udah kalah di early sih menurut aku kok. Di early-nya tuh udah bener-bener ke pressure abis-abisan. Kayak rotasinya RRQ Sena ini bener-bener cuma buat matiin si Satines doang. Plus Gamoranya yang tumbang sih. Jadi kalau ketika yang nge-cover depannya tumbang, otomatis kan damage dealernya nggak akan bisa leluasa dong untuk ngasih damage. Oh, karena udah nggak ada cover. Fear no cure, nggak boleh pulang. Langsung ditarik Pranata mencoba untuk ke backup dengan mode Wesker. Tapi lihat Inferno dan juga Vengeance di pop-up. Buset. Itu darahnya dia 2 hit doang ya kayaknya tuh. Itu pakai ultimate-nya Wesker terus ditembak pakai basic attack sekali. Langsung hilang. Tapi kali ini Gamora bener-bener kamu mau memaksakan dan ternyata masih bisa pulang dari seorang Banana dan Aether. Udah ngeliat ada informasi kali ini Gamora masih bisa loncat. Udah gak ada Falling Starmon dari seorang Gamora, tapi dia bakal muter cukup jauh dari Gamoranya. Oke. Putar balik dulu, cari aman dulu. Dimana karena Lordnya udah mulai spawn dan ternyata dari RRQ Sena pun gila dengan Beatrix dengan mode Weskernya itu cepet banget, Lordnya tinggal 2 bar aja. Gamora pun mencoba untuk ke backup tapi sepertinya memang tidak bisa Falling Starmon walaupun connect ke arah 3 hero. Adanya Cyclone Eye yang membuat Gamora mencoba untuk kabur tapi di belakang sana ternyata Banana. Dia bersembunyi di rumput dan Satines ketika lewat langsung auto di uppercut dagunya, lambungnya ditonjok gitu. Aduh. Langsung patah tulang tuh kayaknya. Dan auto banyak tentunya dengan adanya Lord lagi-lagi yang diamankan kok oleh RRQ Sena ini. Bigetron kayaknya agak sedikit sulit kecuali mereka bisa kasih space ke arah seorang Saken karena Saken ini udah mulai berasa nyicil ke arah Banana tadi di arah Nita. Betul. Karena yang kalau memang seperti ini, lihat nih, Demon Manipulation juga dibuka, walaupun ada 3 hero, Saken berusaha mengganggu, dan juga menterikan, tapi lihat Fear no Cure juga tidak bisa bertahan. Bisa cepet banget hilangnya, karena dengan mode Weskernya Pranata dan RQ Sena take the game.